Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Diarti, Perangin-angin, MC Psikolog. Teman-teman sekalian, senang sekali bisa bertemu kembali di channel saya, Sukma Diarti Psikolog ini. Kali ini saya ingin berbagi tentang mind power dalam pengasuhan anak. Kekuatan pikiran dalam mengasuh anak. Apa sih pentingnya ya? Kenapa sih kita harus belajar tentang mind power ini dalam mengasuh anak-anak kita? Karena ternyata teman-teman sekalian tahu nggak sih bahwa pikiran kita itu mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi perilaku kita, bahkan juga mempengaruhi perasaan kita. Nah, jadi kalau kita belum bisa mengelola pikiran kita, maka otomatis perilaku kita jadi gitu-gitu aja gitu loh. Jadi kalau misalnya selama ini pikirannya sudah positif, sudah terkelola dengan baik, it's good gitu ya, sudah bagus, sehingga itu akan memudahkan kita untuk melakukan berbagai perbuatan-perbuatan baik gitu kan, termasuk juga halnya dalam mengasuh anak-anak di rumah. Nah, persoalannya kan kita tidak selalu ya memiliki pikiran yang positif. Ya, ada kalanya pengalaman-pengalaman yang kita miliki sebelumnya, baik dalam mengasuh anak maupun saat kita diasuh oleh orang tua kita terdahulu, itu menimbulkan pengalaman-pengalaman tertentu yang kemudian akhirnya mempengaruhi cara kita berpikir, mempengaruhi mindset kita, mempengaruhi pikiran kita, dan kemudian mempengaruhi cara kita merespon, cara kita bertindak, cara kita berperilaku terhadap anak. Nah, ini dia yang perlu untuk kita kelola, untuk kita perbaiki, sehingga kesalahan yang terjadi di masa lalu tidak lagi signifikan mempengaruhi pengasuhan kita saat ini, sehingga bisa lebih baik lah gitu ya harapannya dalam mengasuh anak-anak dibandingkan dengan pengasuhan kita di masa lalu. Nah, itulah pentingnya kita belajar manpower teman-teman, supaya kita bisa mempengaruhi pola pengasuhan kita kepada anak-anak kita saat ini. Lantas, bagaimana ya caranya supaya kita bisa memperbaiki pikiran kita ini? Ya, karena tadi disebutkan bahwa pikiran mempengaruhi perilaku, mempengaruhi juga perasaan kita. Jadi kalau selama ini misalnya anak berbuat salah, anak berbuat kekeliruan, anak berbuat kehilafan, anak tidak nurut, anak ngeyel ya, anak melakukan kesalahan terhadap kita dan membuat kita menjadi tidak nyaman, biasanya respon kita misalnya marah gitu ya. Nah, respon kita marah, kalau respon kita marah, kita berpikir bahwa anak kita nakal, anak kita ngeyel, anak kita tidak nurut gitu ya. Akhirnya respon perasaan kita jadi marah, jadi kesel, jadi nggak nyaman. Dan kemudian perilakunya jadi sejalan dengan perasaannya, sejalan dengan pikirannya ya. Kalau kita berpikir bahwa anak kita nakal, anak kita ngeyel, dan kemudian kita merasa marah, kecewa, sehingga perilaku kita menunjukkan hal itu. Misalnya dengan berkata kasar, berkata keras, melakukan tindakan cubit, pukul, ataupun pengabaian misalnya. Ya, jadi respon perilaku kita dipengaruhi oleh pikiran kita, dipengaruhi pula oleh perasaan kita sebagai hasil dari pemikiran kita tadi. Nah, tentu kita tidak ingin ya terus-terusan atau sering-sering marah atau sering-sering mengabaikan anak akibat dari pikiran kita yang negatif kepada mereka. Karena apapun itu, anak meniru orang tuanya. Anak belajar segala sesuatu dari orang tuanya. Jadi kalau kita memberikan contoh yang kurang baik kepada anak dalam respon perilaku mereka, maka suatu saat mereka juga akan mencontoh kita. Ketika mereka dihadapkan pada satu kondisi yang membuat mereka tidak nyaman, maka respon perilaku mereka kurang lebih akan mencontoh bagaimana cara kita merespon mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Jadi kalau kita selama ini merespon anak saat berbuat salah dengan kemarahan, dengan pukulan, dengan cubitan, dengan teriakan, dengan kata-kata kasar, maka saat anak nanti dalam hubungan sosialnya dengan teman-temannya, dengan kakak adiknya, ataupun dengan kita, membuat dia tidak nyaman, maka respon yang refleks mereka berikan adalah respon dari apa yang mereka pelajari. Ya, bisa dengan pukulan, teriakan, cubitan, seperti yang kita contohkan. Anak meniru kita, meniru orang tuanya. Maka ketika kita menyadari bahwa diri kita masih ada yang perlu diperbaiki tindakannya, maka lebih dulu kita memperbaiki pikiran kita. Kenapa? Karena pikiran kita
mempengaruhi perasaan kita dan juga mempengaruhi tindakan kita. Nah, penting banget ya ternyata. Itulah kekuatan mind power, kenapa kita harus belajar mengelola pikiran kita dan memanfaatkan kekuatan pikiran ini. Karena ketika kita mampu mengelola pikiran kita, mampu memanfaatkan kekuatan pikiran ini, maka hasilnya Masya Allah signifikan. Lantas bagaimana caranya? Nah, teman-teman sekalian, caranya belum saya bahas di video ini karena insya Allah tanggal 25 September mendatang saya bersama teman-teman dari psikolog akan mengadakan kelas webinar melalui Google Meet. Kita akan mengadakan webinar terkait dengan tema Mind Power dalam pengasuhan anak. Nanti kita akan kupas lebih lanjut di kelas tersebut cara-cara untuk mengelola dan mengoptimalkan kekuatan pikiran dalam pengasuhan anak. Ya, menarik ya, tentu teman-teman semua ingin segera bergabung karena memang kelasnya kita batasi. Maka segera bergabung ke kontak pendaftaran. Nanti kita akan berikan juga informasinya di kolom description video ini. Ya, bisa kontak untuk mendaftar ke kelas Mind Power dalam pengasuhan anak ke 0813 623 59651. Ya, catat ya, 0813 623 59651. Demikian ya, mudah-mudahan teman-teman semua bisa ikut bergabung dalam kelas Mind Power yang akan kami adakan Jumat depan 25 September 2020 malam ya, jam 19.30 sampai dengan 21.00 di Google Meet. Ya, pastikan teman-teman ikut bergabung dan berbagi menimba ilmu bersama kami untuk lebih optimal lagi dalam mengasuh buah hati tercinta di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.